Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar membaca. Teman-teman, saya Kodrat Eko Putra Setiawan selaku tutor akan mendampingi teman-teman dalam belajar hari ini. Nah, mari kita lihat terkait materi tentang konsep dasar membaca. Yang pertama adalah kenapa harus membaca? Pertama, tentu teman-teman di dunia modern ini kita tidak akan berpisahkan tentang dunia perbukuan. Kemudian, peradaban manusia modern itu identik dengan peradaban buku. Kemudian, pelajar membutuhkan buku untuk memperlancar pelajarannya. Mahasiswa memerlukan buku teks untuk menyelesaikan studinya. Guru ataupun dosen membutuhkan buku untuk bahan pelajaran ataupun bahan kuliahnya. Kaum terpelajar lainnya membutuhkan buku, majalah, dan koran untuk menambah ilmu dan pengetahuan pada umumnya. Jadi itu peranan membaca yang menjadi alasan kenapa kita harus membaca. Kemudian pengertian membaca, teman-teman, bahwa membaca itu adalah sebuah kegiatan atau proses yang menerapkan sejumlah keterampilan untuk mengolah teks bacaan dalam rangka memahami isi bacaan. Nah, dalam proses memperoleh informasi dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, sebelum harus melakukan kegiatan membaca, teman-teman, seorang pembaca itu harus menentukan tujuannya. Tujuan membacanya itu untuk apa? Nah, agar informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan membaca. Oleh karena itu, membaca harus sesuai dengan tujuannya. Nah, mari kita lanjutkan. Tujuan membaca. Yang pertama adalah membaca untuk studi. Kemudian yang kedua, membaca untuk usaha. Dan ketiga, membaca untuk kesenangan. Nah, ini adalah tujuan membaca. Kemudian ada beberapa teknik dalam pengajaran membaca. Teman-teman, dalam materi pengayaan ini, akan saya sampaikan beberapa teknik untuk teman-teman ketahui. Yang pertama adalah teknik membaca, yang pertama adalah fonem. Fonem, perhatikan dan bacalah vokal yang sesuai dengan yang tertera dalam materi ini, yakni A, I, U, E, O. Kemudian bacalah dengan suara yang jelas konsonan berikut ini. B, P, M. Nah, kedua adalah kata. Bacalah kata-kata berikut dengan suara yang jelas, pusat pandangan diarahkan pada garis tengah bacaan. Ini, ada, lampu, paksa, penjara, lentera, kelelawar, selebaran. Fokus pada garis tengah. Nah, ini adalah cara untuk membaca dengan cara mengucapkan kata. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara kalimat. Perhatikan juga, perhatikan baik-baik bacaan berikut. Bacalah dengan intonasi yang tepat. Perhatikan garis tengahnya. Adik menulis, ibu memasak nasi, kakak membeli sayur ke pasar. Siapa menulis surat itu? Sapu halaman itu. Jangan marah. Nah, kita fokus di garis tengah ini. Nah, coba nanti teman-teman ketika praktik membaca ini, mata hanya tertuju pada garis tengah ini, tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan. Itu ketika berupa kalimat. Kemudian selanjutnya adalah berupa ungkapan. Lihat dan perhatikan ungkapan berikut. Lalu baca dengan cepat. Anak emas, panjang tangan, biang keladi, tangan kanan, buah hati. Jadi teman-teman perhatikan fokus pada garis tengah ini. Nah, kemudian selanjutnya paragraf. Nah, ketika teman-teman membaca dalam bentuk paragraf, perhatikan dan ingatlah ada garis di tengah. Nah, menyebutnya garis skayal ya. Ini diperhatikan. Jadi mata tertuju pada garis tengah yang seolah-olah sudah ada di sini. Jadi matanya tidak ke kiri dan ke kanan. Ya, cukup ketika praktek membaca yang berupa paragraf, garis khayalnya di tengah. Nah,
teman-teman tinggal baca. Ya, begitu. Ini adalah teknik pengajaran membaca. Ayo berlatih teman-teman, semoga materi ini bisa dipahami oleh teman-teman dan kita siap berlatih untuk membaca. Mari berlatih membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.